wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syahrehan sebagai ketua kelompok. Saya Rahmat Hidayat. Saya Lutfi Kisah Ramadan. Baik, di sini kami akan membagikan hasil analisa data yang sudah kami buat. Kami akan menjelaskannya menggunakan tahapan analisa data dari awal kami bikin sampai selesai. Tahapan pertama adalah penentuan topik. Topik yang kami pilih untuk membuat bahan analisa adalah jenis makanan favorit di kantin sekolah. Tahapan yang kedua adalah pengumpulan data. Setelah menentukan topik, kami membuat 10 pertanyaan mengenai tema yang kami pilih. Yang pertama adalah makanan apa yang sering kamu beli ketika berada di kantin. Yang kedua, apa yang membuat kamu menyukai makanan favoritmu? Yang ketiga, menurutmu apakah harga makanan favoritmu di kantin sudah sesuai dengan uang jajanmu? Yang keempat, apakah makanan favoritmu termasuk makanan sehat? Yang kelima, apakah kamu membeli makanan favoritmu setiap hari? Yang keenam, apakah makanan favoritmu dapat membuatmu kenyang? Yang ketujuh, apakah kamu pernah merekomendasikan makanan favoritmu ke teman untuk mereka mencobanya? Yang ke-8, apa perasaanmu ketika makanan favoritmu habis di kantin? Yang ke-9, berapakah kamu menilai makanan favoritmu pada skala 1 sampai 10? Yang ke-10, apakah kamu mempunyai saran untuk makanan baru yang belum ada untuk bisa dijual di kantin? Kami memilih soal dengan tipe isian singkat agar dapat memudahkan responden untuk menjawab. Setelah itu, kami mengirimkan link ke teman-teman sekolah kami. Ada yang satu sekolah, ada yang dari luar sekolah, bahkan dari luar daerah. Tahap yang ketiga adalah pengolahan data. Yang pertama harus dilakukan adalah membersihkan data agar terlihat lebih rapi. Di sini kami sudah membersihkan data kami sehingga menjadi lebih rapi. Seperti membuat beberapa pertanyaan menjadi satu kategori jawaban, dan juga penggunaan huruf besar kecil pada jawaban responden. Nah, setelah membersihkan data, setelah semuanya tersusun rapi, yang kemudian adalah membuat statistik sederhana. Namun hanya satu pertanyaan saja yang menggunakan statistik sederhana, karena hanya nomor 9 saja yang jawabannya berbentuk angka sehingga bisa dihitung. Statistik yang pertama adalah mean. Adapun statistik mean-nya adalah 8,5 atau adalah nilai rata-rata dari jawaban nomor 9. Kemudian ada modus atau jawaban yang paling sering muncul. Itu adalah angka 8. Nah, itu tadi adalah statistik sederhana dari data kami. Kemudian tahap yang keempat adalah visualisasi. Yang pertama dilakukan adalah memfilter data. Nah, kami sudah memfilter data kami. Yang pertama itu ada nama sehingga menjadi lebih terurut dari A sampai Z. Di sini kalian bisa lihat. Dan setelah itu membuat diagram. Nah, diagram yang pertama di sini adalah jumlah asal sekolah. Di sini yang berwarna biru itu adalah SMAN Negeri 4 Berau, kemudian merah adalah SMAN 2 Samarinda, kuning SMK Muhammadiyah, dan seterusnya. Di sini diagram ini menunjukkan sebagian besar berwarna biru. Ini menunjukkan lebih dari 50% responden kami berasal dari SMA Negeri 4 Berau. Dan di sini ada diagram dari pertanyaan yang pertama. Jumlah jenis makanan apa yang sering kamu beli ketika berada di kantin? Sebagian besar menjawab ayam geprek, gorengan, snack, nasi goreng, dan seterusnya. Di sini ayam geprek ada lebih dari 15 responden yang mengisi. Kemudian gorengan ada lebih dari 10 jawaban. Snack kurang dari 5 jawaban, dan seterusnya. Kemudian ada diagram yang ketiga. Apa yang membuat kamu menyukai makanan favoritmu? Di sini ada alasan pertama adalah enak. Nah, lebih dari 30 responden mengisi enak, dan
kurang dari 10 orang mengisi mengenyangkan, terus ada murah, praktis, dan lain-lain. Yang diagram yang ketiga di sini ada jumlah. Menurutmu apakah harga makanan favorit di kantin sekolah sudah sesuai dengan uang jajan kamu? Sebagian besar sudah menjawab iya sudah sesuai. Lebih dari 30 responden, sedangkan kurang dari 10 responden menjawab tidak. Kemudian diagram selanjutnya adalah apakah makanan favorit kamu termasuk makanan sehat? Di sini menunjukkan iya 52%, 52,4%, kemudian tidak 47,6%. Diagram ini menunjukkan bahwa sebagian besar makanan favorit mereka adalah termasuk makanan sehat. Diagram selanjutnya adalah apakah kamu membeli makanan favorit kamu setiap hari? Di sini responden menjawab tidak, iya, dan kadang-kadang. Untuk menjawab tidak ada lebih dari 20 responden. Dan untuk menjawab iya ada lebih dari 10 responden. Kadang-kadang ada lebih dari 5 responden. Nah, diagram selanjutnya adalah apakah makanan favoritmu dapat membuat kamu kenyang? Di sini iya berjumlah 76,2%, terus tidak 23,8%. Yang menjawab iya lebih besar daripada tidak. Berarti kebanyakan merasa kenyang ketika membeli makanan favoritnya. Kemudian diagram selanjutnya adalah apakah kamu pernah merekomendasikan makanan favoritmu ke teman untuk mereka coba? Dan ada jawaban iya dan tidak. Di sini yang menjawab iya lebih dari 30 orang, sedangkan yang menjawab tidak lebih dari 10 orang. Diagram selanjutnya adalah jumlah pertanyaan, apa perasaanmu ketika makanan favoritmu habis di kantin sekolah? Di sini ada yang menjawab kecewa, biasa aja, senang, kesal. Yang menjawab kecewa ada lebih dari 15 responden, kemudian biasa aja ada lebih dari 20 responden, senang kurang dari 5 responden, kesal kurang dari 5 responden juga. Terus diagram selanjutnya adalah histogram. Berapa kamu menilai makanan favoritmu pada skala 1 sampai 10? Di sini ada histogram dari jawaban para responden. Di sini ada 8, 10, 6, 10 dan seterusnya. Kemudian ini adalah diagram terakhir dari pertanyaan terakhir. Apakah kamu punya saran untuk makanan baru yang belum ada untuk bisa dijual di kantin? Di sini ada yang menjawab sushi, kemudian ada yang tidak memberikan respons menjawab tidak ada. Kemudian ada bubur ayam, banana milk, rawon, kebab, lalapan, dimsum, gacoan, nasi goreng, mie ayam, kentang balado, buah potong, roti bakar. Di sini yang menjawab sushi ada kurang dari 5 orang. Kemudian yang tidak memberi saran ada lebih dari 20 orang. Yang menjawab bubur ayam kurang dari 5 orang, banana milk kurang dari 5 orang, dan seterusnya. Itu adalah diagram-diagram dari pertanyaan yang sudah kami buat ataupun hasil dari jawaban responden. Nah, setelah itu tahap yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa data mengenai jenis makanan favorit di kantin sekolah, menunjukkan bahwa sebagian besar siswa lebih menyukai makanan yang cepat saji, seperti mie goreng, ayam geprek, nasi goreng, dan lain-lain. Hal ini dapat terlihat pada jawaban seluruh siswa. Dan untuk makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran justru kurang diminati. Faktor yang mempengaruhi bisa karena dari selera, kemudian lebih mengenyangkan, harganya, dan juga ketersediaan buah-buahan yang masih jarang ada di kantin sekolah. Hal ini menunjukkan perlunya adanya keseimbangan antara penyediaan makanan cepat saji dengan penyediaan makanan yang sehat dan bergizi di kantin sekolah. Pull your panties down from under you.